Beginilah langkah-langkah kita menuju surga. Apa saja yang akan kita lewati? Hal apa saja yang akan kita lalui? Mari kita simak video ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang tak lagi mengenal pagi dan malam, di saat seluruh manusia dikumpulkan di satu tempat yang luas, panas, dan penuh penantian. Hari itu bernama Yaumul Mahsyar. Pada hari itulah, manusia tidak lagi dibedakan oleh harta, jabatan, atau ketenaran. Yang tersisa hanyalah iman dan amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan seluruh manusia dari kuburnya. Ada yang bangkit dengan wajah berseri, namun ada pula yang bangkit dengan wajah tertunduk penuh ketakutan. Rasulullah bersabda, manusia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan terakhir mereka di dunia. Hari itu, tidak ada yang dapat menolong kecuali izin Allah. Ketika panas matahari didekatkan, ketika keringat menenggelamkan manusia sesuai kadar dosanya, manusia pun saling mencari pertolongan. Mereka mendatangi Nabi Adam, namun beliau berkata, "Aku tidak mampu." Pergilah kepada Nabi Nuh. Mereka mendatangi Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Namun, semua berkata, pergilah kepada Muhammad. Akhirnya, manusia mendatangi Rasulullah. Beliau bersujud di bawah arsy Allah, memuji Allah dengan pujian yang belum pernah diajarkan sebelumnya. Lalu Allah berfirman, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya akan diberi, berilah syafaat, niscaya diterima. Inilah syafaat terbesar yang membuat proses hisab dimulai. Setelah itu, setiap manusia dipanggil satu persatu. Tidak ada penerjemah, tidak ada perantara. Allah bertanya langsung kepada hambanya. Amal-amal ditimbang di mizan, timbangan yang sangat adil. Sekecil apapun kebaikan, tidak akan dihilangkan. Sekecil apapun keburukan, tidak akan dilupakan. Banyak manusia berharap, ya Allah, jadikan timbangan kebaikanku lebih berat. Namun, hanya mereka yang ikhlas, yang salatnya terjaga, yang lisannya basah dengan dizikir, yang amalnya tersembunyi, yang timbangan kebaikannya berat. Di tengah ketegangan itu, ada golongan manusia yang mendapat naungan Allah saat tidak ada naungan selain naungannya. Rasulullah menyebutkan di antaranya pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang menolak maksiat karena takut kepada Allah, orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, orang yang mengingat Allah hingga meneteskan air mata. Merekalah yang paling tenang ketika yang lain diliputi ketakutan. Setelah hisab, manusia diarahkan menuju sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Setiap manusia pasti melewatinya. Rasulullah berdiri di ujung syirata sambil berdoa, ya Allah, selamatkan umatku. Ada yang melintasinya secepat kilat, ada yang seperti angin, ada yang berlari, ada yang berjalan, bahkan ada yang merangkak sesuai dengan amal mereka di dunia. Inilah awal perjalanan menuju surga. Belum ada yang masuk surga, namun sudah tampak siapa yang akan diselamatkan. Syirat terbentang di atas neraka jahanam, api menyala di bawahnya. Rantai dan kait neraka siap menyambar siapa saja yang lemah imannya. Namun di antara jutaan manusia, ada golongan yang melintas tanpa rasa takut. Rasulullah bersabda, ada umatku yang melewati syirat secepat kilat. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya, yang ringan lisannya dari ghibah, yang menahan pandangan, yang jujur dalam muamalah, dan yang bersabar ketika diuji. Cahaya iman mereka memancar terang, menerangi jalan di atas syirat. Rasulullah menjelaskan, kecepatan manusia melewati syiratah berbeda-beda. Ada yang seperti kilat menyambar, ada yang seperti angin kencang, ada yang seperti burung terbang, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, dan ada pula yang jatuh ke neraka. Semua sesuai dengan amalnya di dunia. Betapa banyak manusia yang dulu terlihat baik di mata manusia, namun amalnya ringan di sisi Allah. Dan betapa banyak manusia yang dahulu tak dikenal, namun hari itu
mereka selamat. Rasulullah adalah makhluk pertama yang melewati Syirat. Beliau berdiri di ujung jembatan itu, tidak pergi meninggalkan umatnya. Lisan beliau terus berdoa, "Ya Rob, selamatkan umatku, selamatkan umatku." Doa seorang nabi untuk umat yang sering lalai. Inilah bukti cinta Rasulullah kepada umatnya. Bahkan di saat manusia hanya memikirkan dirinya sendiri, bagi yang selamat dari Syirat, mereka belum langsung masuk surga. Masih ada satu tempat bernama Kantara, sebuah jembatan sebelum pintu surga. Disinilah Allah menyelesaikan kezaliman antar sesama manusia. Jika pernah menyakiti, mengambil hak, memfitnah, atau menyimpan dendam, semuanya diselesaikan di sini. Kebaikan diambil, keburukan dipindahkan, hingga tidak ada lagi kedengkian di hati. Allah ingin tidak ada satupun hati yang kotor masuk ke dalam surga. Setelah Kantara, barulah manusia melihat pintu-pintu surga. Jumlahnya 8. Dan orang pertama yang mengetuk pintu surga adalah Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda, "Aku adalah orang pertama yang mengetuk pintu surga." Penjaga surga bertanya, "Siapa engkau?" Beliau menjawab, "Muhammad." Maka dibukalah pintu surga, dan tidak akan dibuka untuk siapapun sebelum beliau. Rasulullah bersabda, "Kalian adalah sepertiga penghuni surga, bahkan setengahnya." Umat Nabi Muhammad adalah yang paling banyak masuk surga, bukan karena amalnya lebih hebat, tetapi karena rahmat Allah yang luas. Namun, ingat, tidak semua umat Nabi Muhammad langsung masuk surga. Ada yang tertahan, ada yang dibersihkan terlebih dahulu, dan ada yang ditunda karena dosanya. Pintu-pintu surga telah dibuka. Cahaya terpancar dari dalamnya, aroma surga tercium dari jarak yang sangat jauh. Namun, tidak semua orang langsung melangkah masuk. Ada urutan, ada golongan istimewa yang Allah dahulukan. Rasulullah bersabda, orang-orang miskin dari kaum mukminin akan masuk surga 40 tahun lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Mereka bukan tidak diuji, namun kesabaran mereka membuat hisabnya ringan. Mereka tidak disibukkan oleh harta, tidak ditanya panjang tentang zakat, tidak dihisab tentang kesombongan. Yang mereka miliki hanyalah iman dan sabar. Di dunia mereka sering diremehkan, namun di akhirat mereka dimuliakan. Golongan berikutnya adalah para syuhada, mereka yang gugur di jalan Allah, meninggalkan dunia demi ridanya. Rasulullah bersabda, "Ruh para syuhada berada di dalam burung hijau yang terbang bebas di surga. Mereka tidak merasakan sakitnya kematian. Darah mereka menjadi saksi keimanan, dan ketika surga dibuka, mereka masuk tanpa takut, tanpa penyesalan." Anak-anak yang wafat sebelum balik juga termasuk penghuni surga. Mereka menjadi penunggu pintu surga, menunggu orang tuanya. Rasulullah bersabda, anak-anak itu akan berkata, "Ya Allah, jangan Engkau masukkan kami ke surga sebelum orang tua kami masuk bersama kami." Betapa besar kasih sayang Allah hingga menjadikan kehilangan di dunia sebagai kebahagiaan di akhirat. Rasulullah bersabda, barang siapa meninggal dunia tanpa menyekutukan Allah, maka ia akan masuk surga. Mereka menjaga tauhidnya, menjauhi syirik besar dan kecil, menyerahkan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Tauhidlah kunci terbesar surga. Tanpa tauhid, amal tidak bernilai. Inilah golongan yang paling istimewa. Rasulullah bersabda, akan masuk surga dari umatku 70.000 orang, tanpa hisab dan tanpa azab. Ciri-ciri mereka bertawakal penuh kepada Allah, tidak meminta diruqyah, tanpa bergantung pada manusia, tidak merasa sial, imannya murni dan kuat. Mereka masuk surga tanpa antrean, tanpa pertanyaan, tanpa rasa takut. Dan Rasulullah berdoa agar umatnya termasuk di dalamnya. Surga bukan satu tempat yang sama. Ia memiliki tingkatan, dan setiap tingkatan sesuai dengan amal dan keikhlasan hamba. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga terdapat 100 tingkatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Namun rahmat Allah membuat banyak hamba diangkat derajatnya, melebihi apa yang mereka bayangkan. Setiap tingkatan surga jaraknya seperti jarak antara langit dan bumi. Semakin tinggi iman, semakin mulia akhlak,
semakin besar pengorbanan, semakin tinggi pula tempatnya di surga. Ada penghuni surga yang melihat penghuni di atasnya, seperti melihat bintang di kejauhan, bukan karena iri, namun karena takjub akan karunia Allah. Puncak dari seluruh surga adalah surga Firdaus. Rasulullah bersabda, jika kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena ia adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Di atasnya terdapat arsy Allah, dan dari sanalah mengalir sungai-sungai surga. Firdaus adalah tempat para nabi, para rasul, para syuhada dan hamba-hamba yang paling dicintai Allah. Siapakah mereka? Para nabi dan rasul. Mereka adalah manusia terbaik yang memikul amanah wahyu, orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah bersabda, orang yang paling dekat tempatnya denganku di surga adalah yang paling baik akhlaknya. Ahli Al-Quran, mereka yang membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran, kelak dikatakan kepada mereka, bacalah dan naiklah. Orang yang bersabar tanpa mengeluh, sabar saat sakit, sabar saat miskin, sabar saat disakiti. Allah membalas sabar mereka dengan derajat yang tinggi. Namun ada satu nikmat yang lebih besar daripada istana, lebih indah dari sungai susu dan madu, yaitu melihat wajah Allah. Rasulullah bersabda, kalian akan melihat Rob kalian, sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Tidak ada hijab, tidak ada rasa sakit, hanya kebahagiaan yang tak terlukiskan. Dan saat itu, penghuni surga lupa seluruh penderitaan di dunia. Allah juga mengangkat derajat seseorang karena doa anaknya. Rasulullah bersabda, derajat seorang hamba diangkat di surga. Lalu ia bertanya, dari mana ini? Maka dikatakan, dari istighfar anakmu untukmu. Betapa besar pengaruh amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas. Setelah manusia masuk ke surga sesuai dengan derajatnya, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi perpisahan. Allah berfirman, kalian akan hidup di dalamnya dan tidak akan mati. Kalian akan sehat dan tidak akan sakit. Kalian akan muda dan tidak akan tua. Inilah kehidupan yang abadi. Penghuni surga tidak merasakan lelah. Tidak ada tidur yang melelahkan. Tidak ada hati yang iri dan dengki. Allah mencabut seluruh rasa dendam dari hati mereka. Yang ada hanyalah wajah yang berseri, hati yang lapang, kebahagiaan yang terus bertambah. Setiap hari di surga lebih indah dari hari sebelumnya. Di surga terdapat istana-istana dari emas dan perak, sungai-sungai mengalir di bawahnya, buah-buahan dapat dipetik tanpa harus berdiri. Pakaian penghuni surga terbuat dari sutra, berkilau namun tidak menyilaukan. Aroma surga lebih harum dari minyak kasturi terbaik, dan semua itu bukan hayalan, melainkan janji Allah yang pasti. Penghuni surga akan berkumpul, bercerita tentang masa lalu mereka di dunia. Mereka berkata, dulu kita hidup dalam ketakutan, dulu kita menahan sabar, dulu kita berjuang melawan hawa nafsu. Kini semua itu terbayar. Mereka tersenyum, menyadari bahwa sabar sesaat di dunia berbuah nikmat abadi di surga. Lalu Allah memanggil penghuni surga. Wahai penghuni surga, mereka menjawab, kami penuhi panggilanmu, wahai Rob kami. Allah berfirman, apakah kalian rida? Mereka berkata, bagaimana kami tidak rida? Engkau telah memberi kami apa yang tidak engkau berikan kepada siapapun. Maka Allah berfirman, aku akan memberikan kepada kalian sesuatu yang lebih besar dari semua ini, yaitu ridha Allah untuk selamanya. Dan sejak itu, Allah tidak akan murka lagi kepada mereka. Wahai jiwa yang masih diberi waktu, surga bukan untuk orang yang sempurna, namun untuk orang yang bertaubat. Surga bukan untuk orang yang tidak pernah jatuh, namun untuk orang yang bangkit dan kembali kepada Allah. Setiap langkah menuju kebaikan, setiap air mata taubat, setiap doa di sepertiga malam, tidak ada yang sia-sia. Jika hari ini Allah memanggil kita, sudahkah kita siap jika surga ditawarkan? Masihkah kita menukarnya dengan maksiat yang fana? Wahai jiwa, jalan ke surga masih terbuka, pintu taubat belum tertutup. Maka pulanglah kepada Allah.
Sebelum Allah memanggil kita pulang, jika video ini mengingatkanmu, bagikan agar menjadi pahala jariah. Dan tuliskan di komentar, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu tanpa hisab." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.